Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai shortcut key pada Microsoft Word versi berapa saja, atau bisa disebut dengan tombol pintas, agar teman-teman bisa mengoperasikan Microsoft Word itu dengan cepat ataupun tidak memakan waktu. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga dari mulai shortcut A sampai Z serta penjelasannya. Kemudian apabila video ini terlalu panjang, maka saya akan bikin part 2-nya. Dan sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dapat memudahkan pekerjaan kalian, dapat mengoperasikan Microsoft Word dengan cepat. Langsung saja, di sini kita buka Microsoft Word-nya. Pada laptop kalian juga buka. Nah, di sini terdapat contoh yang saya barusan ketik tadi untuk mempermudah kita menjalankannya. Yang pertama, di sini saya menggunakan Ctrl A. Ctrl A ini berfungsi untuk mengselect semua huruf atau kalimat dalam sebuah Microsoft Word. Kemudian kita Ctrl B. Ctrl B ini berguna untuk bold atau mentebalkan huruf pada Microsoft Word ini. Kemudian kita Ctrl C. Ctrl C ini pasti kalian sudah pada paham atau mengerti bahwa tujuannya itu untuk mengcopy sebuah data ataupun file ataupun huruf atau tulisan ini. Kemudian kita mau Ctrl D. Ctrl D ini bertujuan untuk mengganti font, apapun fontnya yang kalian ketik di sini pasti ada. Di sini saya sudah menggunakan Times Roman, kita ganti menggunakan Calibri. Nah, lalu kita enter saja. Nah, maka tulisannya berubah menjadi Calibri. Kemudian Ctrl F. Ctrl F ini berfungsi untuk mencari suatu kalimat ataupun kata yang kita butuhkan. Apabila kita sudah membuat banyak halaman, kita perlu kata yang untuk kita bereskan. Misalnya kita contoh halo. Di sini halo. Maka dia akan berubah warnanya kuning seperti ini. Berarti katanya ketemu. Nah, itu Ctrl F. Kemudian Ctrl G. Ctrl G ini berfungsi untuk apabila kalian sudah membuat halaman sebanyak mungkin atau ratusan atau puluhan lah. Nah, kalian ingin mencari halaman yang mengenai ini di nomor berapa gitu. Jadi kita misalkan di nomor 10 halaman, kita go to saja. Nanti dia langsung otomatis ke bawah, karena di sini saya halamannya cuma satu, maka tidak bisa. Begitu gunanya Ctrl G itu, mencari halaman dengan cepat. Kalian tidak usah perlu men-scroll ke bawah, itu akan memakan banyak waktu, karena akan lama sekali. Nah, kemudian Ctrl H. Ctrl H ini Ctrl H ini menggantikan huruf yang kita inginkan. Misalnya kita tulis ganti huruf halo ini menjadi kamu, ya. Kemudian kita refresh, maka dia akan mengganti tulisannya menjadi kamu. Nih, seperti ini tulisannya. Kemudian Ctrl I. Ctrl I ini berguna untuk italic. Italic itu memiringkan tulisan seperti ini, memiringkan tulisan. Jadi kita tidak perlu untuk mengklik ke sana karena terlalu memakan waktu. Kemudian Ctrl J. Ctrl J ini berfungsi untuk justify atau rata kiri dan kanan gitu. Ini saya masih menggunakan rata kiri ya. Kita menggunakan Ctrl J sekarang. Maka tulisannya akan rata kiri rata kanan.
agar lebih rapi. Biasanya membuat proposal juga seperti ini, rapi tulisannya. Nah, kemudian kita kontrol K. Kontrol K ini berfungsi untuk mengisi link pada kalimat ataupun kata yang kita inginkan gitu. Ini kita ngeblok semua ya, sorry. Harusnya kita misalnya di sini kita ganti halo ini menggunakan Ctrl K, kita beri link di Ctrl K ini. Contoh kita Windows Filmora, saya edit video menggunakan Windows Filmora. Nah, maka dia akan berubah menjadi biru. Di sini sudah terisi link yang sudah kita kasih. Untuk mengkliknya juga kita menggunakan Ctrl klik. Nah, seperti ini, Ctrl klik tuh. Nah, kemudian Ctrl L. Ctrl ini itu left, yaitu rata kiri. Kita sudah menggunakan rata kiri sekarang. Coba kita pindah ke Justify dulu. Justify dulu, kita pindah ke Ctrl L. Nah, ini Ctrl L. Kemudian Ctrl M. Ctrl M ini berfungsi untuk membuat barisan dari kiri, atau membuat baris dari kiri lah, seperti halnya tab. Kalian biasa menggunakan tab kan? Ctrl M juga bisa seperti ini gitu. Atau kita hanya ini saja, halo misal sini nih ya, kita Ctrl M, maka dia akan maju seperti halnya tab gitu. Hanya saja bedanya dengan tab itu dia tidak ada tanda petir gininya loh. Nah, kemudian Ctrl N. Ctrl N ini berfungsi untuk menambah dokumen. Di sini saya dokumennya kan dokumen 1 nih. Nah, jika kalian ingin menambahkan ya tinggal Ctrl L saja. Ctrl N. Nah, maka di sini dokumennya beda, kosong dia. Nah, terus tidak usah mengklik ini karena akan terlalu lama. Nah, kemudian Ctrl O ini berfungsi untuk mengimport data yang kalian sudah buat sebelumnya, seperti Microsoft Word yang sebelumnya. Data kalian bisa langsung masukin ke sini dengan menggunakan Ctrl O. Tidak usah menggunakan file ini, terlalu lama. Kemudian P, Ctrl P ini biasanya digunakan untuk mengeprint data fisik, seperti halnya data-data yang penting ataupun apalah. Di sini ini print ini digunakan pada ya pembuat jasa print dokumen atau apalah seperti itu. Desain digunakan ini. Nah, kemudian key. Sekarang kita ke Ctrl key. Ctrl key ini berfungsi sebagai ini menghilangkan editing, seperti halnya nih ya, contoh di sini saya bikin tab. Nah, banyak ini. Nah, dengan menggunakan Ctrl key ini dia langsung kembali ke awal. Bedanya dengan backspace, dia backspace ini satu-satu mindahinnya, kembali ke awalnya satu-satu. Sedangkan menggunakan Ctrl key itu langsung kembali ke belakang gitu. Kemudian menggunakan Ctrl R. Ctrl R ini gunanya untuk right, jadi tulisannya bisa ke rata kanan gitu. Tuh, rata kanan, jadi tidak perlu kalian mengklik di atas lagi karena makan waktu. Nah, kemudian Ctrl S, pasti kalian sudah tahu lah ya Ctrl S itu untuk apa? Untuk save kan? Ya udah. Kemudian kita Ctrl T. Ctrl T ini membuat paragraf gantung.
membuat paragraf gantung. Misal kita di sini kita blok, kemudian kita Ctrl T. Nah, maka yang di bawahnya itu akan menggantung seperti ini. Nah, kemudian kita misalnya ini blok kita semua, kita T. Nah, dia akan menggantung semua yang di blok. Nah, kemudian Ctrl U. Ctrl U ini gunanya untuk menggaris bawahi. Nah, seperti ini menggaris bawahi. Contoh kita satu kata aja, hello. Halo teman, hello. Ctrl U, maka dia digaris bawahi. Tidak usah mengklik ini karena makan waktu. Kemudian lanjut ke Ctrl V. Pasti kalian sudah tahu mengenai Ctrl V. Apa itu Ctrl V? Ya, dia mempastekan saudaranya dengan copy paste. Nah, Ctrl W ini berguna untuk meng-close window. Meng-close Microsoft Word. Jadi kalian tidak usah mengklik silang di sini karena akan memakan waktu. Jadi cukup Ctrl W saja, dia langsung meng-close window-nya, meng-close jendelanya gitu. Apabila kalian sudah di save, maka langsung keluar jendela. Apabila belum, maka save lah. Itu Ctrl W. Kemudian Ctrl X ini berfungsi untuk meng-cut. Kalian pada tahu lah ya meng-cut itu kayak gimana. Seperti ini. Ctrl X. Nah, dia hilang. Saudaranya, kakaknya dengan Ctrl V juga. Nah, itu. Ctrl Y sekarang. Ctrl Y itu sama aja kayak halnya Ctrl V. Dia mengcopy paste gitu, Ctrl Y. Tapi biasanya Ctrl V kita gunakan. Di sini Y. Ctrl Y ini kita pakai. Sama aja. Kemudian menggunakan Ctrl Z. Nah, Ctrl Z ini mengembalikan sebuah data ataupun kalimat nih di dalam, atau mengunduh lah bahasa kerennya gitu kan. Kita misalnya kita di tab, kita menggunakan Ctrl Z. Nah, kembali ke seperti semula. Oke, mungkin segitu saja informasinya untuk teman-teman. Semoga bermanfaat, dapat membantu, dapat mempercepat pekerjaan kalian. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya. Oke, thank you.